Selamat hari Minggu dan salam sejahtera umat yang dikasihi Tuhan. Dalam kasih dan anugerahnya, Tuhan mengantar kita untuk berjumpa kembali dan berhimpun di dalam bait-Nya. Dengan pikiran dan hati yang terarah penuh kepada Tuhan, marilah kita memulai ibadah minggu kita dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita awali ibadah kita pada minggu ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Ungkapan gembala yang baik seringkali dipakai secara simbolis untuk menggambarkan pribadi Allah dan hubungannya dengan umat manusia. Sebagai gembala yang baik, Allah senantiasa menjaga, mengasuh, dan memelihara kehidupan kita, umat yang dikasihinya. Dengan merenungkan tema ibadah, Gembalaku, sahabatku yang baik, kita belajar untuk memahami kembali betapa besar kasih dan pengasuhan Tuhan bagi setiap domba-dombanya. Namun, kita pun diajak untuk hidup meneladani gembala yang baik, yaitu dengan berkomitmen menjadi sahabat yang berbelas kasih bagi sesama kita. Bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita datang di hadapan Tuhan mengaku segala dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, Gembala kami yang baik, dengan kerendahan kami menghadap Engkau untuk mengaku dosa dan memohon pengampunan dari-Mu. Kami menyadari bahwa meskipun kami hidup dalam pengasuhan-Mu, tetapi terkadang kami tidak selalu menurut pada tuntunan-Mu, ya Allah. Engkau menjadi sahabat yang menjaga kami, supaya tetap melangkah di jalan yang benar. Namun kami kerap memilih jalan kami sendiri, yang justru membuat kami tersesat dan kehilangan arah. Teladan kasih dan pengembalaan yang Engkau tunjukkan juga belum kami lakukan dalam hidup sehari-hari. Kami belum mampu menjadi sahabat yang berbela kasih terhadap sesama kami. Ampunilah kami, ya Allah. Sucikanlah kami agar tetap layak hidup dalam rangkulan cinta kasih-Mu. Dalam Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kasih dan pengampunan dari Tuhan senantiasa dinyatakan bagi kita, umat yang dikasihinya. Saat ini dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Mazmur 116 ayat 5 sampai yang ke-7. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kini saatnya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan bagi hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita mohon pertolongan Roh Kudus, sehingga kita dimampukan untuk mengarahkan hati dan pikiran kita pada kebenaran firman yang akan Tuhan beritakan pada kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini Tuhan kami datang untuk memohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Ketika kami bersama-sama hendak merenungkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Kuasailah hati dan pikiran kami, sehingga apa yang nantinya Engkau beritakan kepada kami, sungguh boleh kami mengerti dalam kehidupan kami, dan boleh kami lakukan melalui perbuatan kami di tengah-tengah dunia ini. Sehingga hidup yang kami jalani merupakan hidup yang berkenan di hadapan Allah dan sesuai dengan kehendak Allah. Kami menyerahkan kemampuan kami dalam merenungkan kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami dan bentuklah kami. Tuntunlah kami umat-Mu, supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama akan dibacakan dari kitab Yeremia pasal 23 ayat 1-6. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah Israel, terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, Aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan, dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
jalan benar oleh karena namanya. Walau berjalan di lembah kelam, ku tak takut bahaya. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ku takkan kekurangan, sebab Kau besertaku. Sebab padamu dan tongkatmu lah yang hiburkan aku. Kau sediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kebajikan dan kemurahan akan mengikutiku, dan ku kan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kau Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ku takkan kekurangan, sebab Kau besertaku. Bacaan kedua kita ambil dari Efesus pasal 2 ayat 11 sampai yang ke-22. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitahukan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada minggu ini dibacakan dari Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34, dilanjutkan ayat 53
sampai 56. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas talamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Allah, merenungkannya, dan memeliharanya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini adalah Gembalaku, sahabatku yang baik. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam relasi antara Allah dan manusia, gambaran tentang gembala adalah gambaran yang sering kali digunakan untuk menunjukkan relasi itu, yaitu antara gembala dan domba. Allah dianggap sebagai gembala dan umat adalah domba gembalaannya. Gambaran itu pula yang disajikan oleh penulis kitab Mazmur, yaitu Daud, ketika dia menghayati siapa Allah di dalam kehidupannya. Daud mengakui bahwa Allah adalah gembalanya, gembala yang baik, yang menyediakan makanan bagi domba-dombanya, yang akan membawa domba-domba dalam kehidupan yang tenang, padang rumput yang hijau, yang di dalam gembalaannya umat tidak akan mengalami kekurangan. Tentu gambaran seperti ini menjadi sebuah gambaran yang sangat mudah untuk dipahami dikala hidup kita menjadi tenang. Tidak ada masalah, tidak ada pergumulan. Dengan mudah kita akan mengatakan, ya, Allah adalah gembalaku yang menyediakan segala hidangan bagiku, yang membuat aku mengalami ketenangan di dalam hidup. Tapi bagaimana dengan kalau kondisi hidup kita sebaliknya? Kita sedang dirundung masalah,
atau dalam situasi kehidupan kita saat ini, dikala negara kita sedang berjuang untuk melawan penyebaran virus corona. Ketika semakin hari semakin banyak orang yang dinyatakan positif, semakin hari semakin banyak orang yang mengalami kehilangan oleh karena orang-orang yang mereka kasihi berpulang. Masihkah kita memiliki keyakinan bahwa Allah adalah gembala yang baik, yang akan menjaga kawanan domba-dombanya dengan baik, yang akan memeliharanya dan menyediakan ketenangan dalam hidup umatnya? Bukankah seringkali yang terjadi justru sebaliknya? Tidak sedikit orang yang tadinya memiliki gambaran bahwa Allah itu adalah gembala yang baik, berubah seiring dengan keadaan hidup yang dihadapinya. Tidak sedikit orang meragukan kebaikan Allah, bahkan kadang bertanya di mana Allah dalam situasi hidup yang sedang kami alami saat ini. Tidak pedulikah Dia dengan apa yang kami alami, dengan kesulitan yang kami hadapi? Tentu kita bersama-sama sebagai manusia terkadang memiliki pertanyaan seperti itu di kala hidup kita sedang tidak baik-baik saja. Tetapi mari kita bersama-sama mencoba kembali melihat pada bacaan kita mulai dari kitab Mazmur. Di sana dengan jelas digambarkan bahwa memang Allah itu adalah gembala yang akan membawa domba-dombanya ke tempat yang tenang. Memang adalah Allah itu gembala yang digambarkan akan menyediakan hidangan bagi domba-dombanya, membaringkan mereka di padang yang berumput hijau, membimbing mereka ke air yang tenang, dan akan menyegarkan jiwa mereka. Dan Daud juga menyadari bahwa kalaupun Allah adalah gembala, bukan berarti umat bebas dari ancaman bahaya. Tetap saja bahaya bisa mengintai domba-domba Allah. Tetap saja ancaman datang kepada domba-domba Allah. Bedanya, karena keberadaan gembala itu, maka bahaya dan ancaman itu tidak akan membuat domba-domba gembalaan sang gembala terlukai. Bukankah itu juga yang digambarkan di dalam kitab Yeremia 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6? Ketika Tuhan melihat umat gembalaannya diperhadapkan pada situasi hidup yang tidak mudah oleh karena para pemimpin mereka yang tidak bertanggung jawab. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan umatnya. Gembala itu tidak membiarkan domba gembalaannya tercerai-berai. Sebab itu ia mengecam para pemimpin yang pada waktu itu dipercaya untuk mengembalakan domba-domba, justru melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang seharusnya mereka lakukan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melihat hal ini betapa kita menyadari bahwa sesungguhnya sebagai gembala Allah kita memang adalah Allah yang berupaya untuk menggembalakan dan melindungi domba gembalaannya dengan baik. Lebih-lebih kalau kita melihat pada bacaan kita yang tertulis dalam Injil Markus 6 ayat 30 sampai 34 yang dilanjutkan dengan
ayat 53 sampai 56. Betapa kita melihat di sana karya Allah yang begitu luar biasa dalam rangka melindungi, dalam rangka menolong umat gembalaannya. Sekalipun pada waktu itu Kristus dalam kondisi keletihan dan berusaha untuk mencari tempat yang sunyi, dalam rangka beristirahat bersama dengan murid-muridnya. Namun karena Kristus melihat ada banyak orang yang datang dengan segala pergumulan mereka, maka tergeraklah belas kasihannya. Maka ia tetap melakukan pelayanan buat mereka yang datang. Kristus tidak pernah menolak mereka. Kristus tidak kemudian mengusir dan menyingkirkan domba-domba Allah ini. Kalau kita melihat pada hal ini, betapa kita menyadari sesungguhnya Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang tidak pernah menolak umatnya, Allah yang tidak pernah melupakan umatnya. Dalam penggembalaannya, dia berusaha untuk menghadirkan yang baik bagi umatnya. Ketika kepadanya diperhadapkan orang-orang sakit, maka Kristus juga melayani dan menyembuhkan mereka. Dimanapun dia berada, disaksikan di sana ada banyak orang yang kemudian merasakan karya Kristus, karya Allah yang menyelamatkan dan melindungi mereka. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau hari ini kita diingatkan bahwa kita memiliki gembala yang baik, bahwa hidup kita ada dalam tangan kuasanya dan dalam pemeliharaannya, maka pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita percaya bahwa sampai hari ini, di tengah kehidupan kita yang sedang tidak mudah ini, kita percaya bahwa Allah tetap mengasihi kita. Kita percaya bahwa Dia adalah tetap gembala kita yang baik. Yang kita butuhkan saat ini adalah menyadari akan kebaikan Allah di tengah kehidupan kita yang tidak mudah. Oleh karena itu, saudara-saudara, sekalipun saat ini kita sedang berada dalam masa kehidupan yang tidak mudah, janganlah kita kehilangan semangat untuk tetap memiliki pengharapan kepada Dia yang menggembalakan hidup kita. Mari kita sadari bahwa kita tidak sendirian, bahwa kita bersama dengan gembala yang baik, yang akan terus membimbing kita menuju pada kehidupan yang lebih baik, yang akan terus melindungi kita dikala kita menghadapi ancaman dan bahaya. Dia tidak sedang meninggalkan kita atau menelantarkan kita dalam situasi ini. Dia ada bersama dengan kita. Dia ada bersama dengan para dokter yang merawat pasien yang saat ini terbaring di rumah sakit. Dia ada bersama dengan keluarga-keluarga yang sedang menjalani isolasi mandiri. Ia ada bersama dengan keluarga kita yang harus berjuang untuk menghindarkan diri kita dari paparan virus corona. Dia pun ada di tengah keluarga-keluarga yang sekarang ini sedang menghadapi kesulitan oleh karena dampak pandemi yang berkepanjangan. Gembala itu tidak kemana-mana. Gembala itu tetap menggembalakan domba-domba kepunyaannya. Tinggal sekarang sebagai domba-dombanya, apakah kita menyadari akan hal itu? Sehingga kita mampu untuk mempercayakan hidup kita sepenuhnya pada penggembalaannya. Apakah kita menyadari akan hal itu? Sehingga kita tunduk pada tuntunan dan arahannya di tengah kehidupan yang tidak mudah ini. Ingatlah saudara-saudara, dalam situasi hidup kita yang seperti ini,
Gembala kita adalah Allah, dan Dia adalah gembala yang baik. Dia juga sahabat bagi kita yang selalu terbuka untuk menerima kita, menolong kita, melindungi kita dikala kita menghadapi berbagai kesulitan hidup. Jangan takut dengan keadaan yang tidak baik. Selama kita berjalan bersama dengan Sang Gembala, maka kita akan merasakan pertolongan dan perlindungannya yang besar dalam kehidupan kita. Tetap semangat, tetap jalani hari-hari kehidupan kita dengan kepercayaan yang kuat pada pemeliharaan Sang Gembala kita. Jangan biarkan pandemi ini, kehidupan yang tidak menyenangkan ini, membuat iman percaya kita pada Sang Gembala menjadi lemah dan luntur. Mari, sebagai umat gembalaannya, kita belajar untuk terus tunduk pada tuntunannya, sehingga pada akhirnya kita dibawanya dan mengalami kehidupan yang lebih tenang. Sebuah kehidupan yang digambarkan oleh Daud sebagai kehidupan di padang yang berumput hijau, di tepi aliran sungai yang segar. Kiranya kita dimampukan untuk terus bertahan dalam kepercayaan kita kepada Sang Gembala yang baik, sehingga kita tetap boleh terus berjalan dalam gembalaannya dan merasakan kehidupan yang tetap baik adanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Bersama dengan umat Allah di sepanjang abad dan segala tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita satukan hati kita di dalam doa untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang pada saat ini menghadapi situasi hidup yang tidak mudah, di mana kami bersama-sama bahu-membahu berjuang untuk menekan penyebaran virus corona. Biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang tinggal di negeri ini dan di berbagai belahan dunia. Tuntun kami untuk kami boleh menerapkan protokol kesehatan yang benar. Tuntun para pemimpin kami sehingga kebijakan-kebijakan mereka sungguh boleh mendukung untuk semakin menekan penyebaran virus corona. Dan berkati para medis, tenaga-tenaga medis, para dokter, dan setiap karyawan yang bekerja di rumah sakit, yang pada saat ini terus berjuang untuk menolong mereka-mereka yang sedang dalam kelemahan dan membutuhkan penyembuhan. Biarlah oleh pertolongan-Mu ya Allah, setiap upaya yang kami lakukan, sungguh pada akhirnya boleh membuahkan hasil yang baik, menolong kami untuk terbebas dari situasi pandemi yang saat ini kami alami. Juga pada kesempatan ini kami menyatukan hati, kami berdoa bagi pergumulan hidup anggota jemaat dan simpatisan GKI Jati Bening Indah.
Kami berdoa bagi mereka yang sakit, yang dalam masa pemulihan, mereka yang saat ini dalam pergumulan dengan berbagai permasalahan ekonomi, mereka yang saat ini mengalami pergumulan terkait dengan relasi mereka dalam keluarga, dalam pekerjaan, dengan orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Tuhan, biarlah Engkau berkenan untuk hadir dalam hidup mereka. Engkau menolong mereka dalam setiap permasalahan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam pemulihan Tuhan kuatkan, sehingga semakin hari mereka boleh semakin pulih. Dan yang dalam pergumulan, biarlah Tuhan memimpin dan menyertai, sehingga dalam pergumulan-pergumulan mereka boleh mengambil keputusan-keputusan yang baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan untuk hidup mereka. Kami mempercayakan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuntun dan sertailah mereka, ya Allah. Gembalakanlah domba-domba-Mu. Dan pada kesempatan ini kami juga berdoa dan menyerahkan untuk setiap karya layanan yang dilakukan oleh GKI Jati Bening Indah. Kami berdoa untuk setiap pelayanan dalam bentuk persekutuan, kesaksian yang mereka kerjakan di tengah keterbatasan yang ada. Tuhan, Engkau turut campur tangan, sehingga melalui kehadiran gereja-Mu, kiranya nama-Mu dipermuliakan, dan semakin banyak orang yang merasakan kasih-Mu di dalam kehidupan mereka. Berkati majelis jemaat dan seluruh pengurus badan pelayanan, mampukan mereka, ya Allah, untuk tetap setia melayani Tuhan di tengah-tengah keterbatasan oleh karena situasi kehidupan kami saat ini. Biarlah semangat mereka melayani tetap terpelihara, dan oleh pertolongan-Mu mereka dimampukan untuk melakukan yang terbaik di tengah pelayanan mereka. Pada kesempatan ini kami juga berdoa dan menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berkati kami dalam setiap langkah hidup kami. Tuntun kami di dalam kami bekerja, di dalam kami membangun usaha. Berkati keluarga kami, sehingga kami boleh tetap menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Berkati anak-anak kami dalam proses pendidikan mereka. Biarlah dalam keterbatasan ini mereka tetap boleh mengikuti proses pembelajaran dengan serius dan tekun. Kami menyerahkan masa depan mereka hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Inilah doa dan permohonan kami menyerahkannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang kita bawa di hadapannya. Firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9-10 menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara dapat mengirim persembahan melalui transfer ke rekening gereja maupun memberikan secara langsung melalui kantor gereja. Maka
Mari kita berdoa. Allah sumber anugerah, sungguh besar kasih dan pemeliharaanmu atas kehidupan kami. Penyertaan-Mu nyata dalam segala situasi hidup yang kami alami, dan membuat kami rindu untuk terus mengungkapkan syukur kepadamu. Biarlah persembahan yang kami bawa sebagai ungkapan syukur kami, Engkau terima dan Engkau layakan menjadi persembahan yang berkenan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ibadah kita hampir usai. Sekarang kita akan kembali pada kehidupan kita masing-masing dalam aktivitas kita pribadi lepas pribadi. Mari kita jalani hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan. Apapun keadaan yang saat ini kita alami, mari kita tetap memiliki keyakinan bahwa bersama dengan gembala dan sahabat kita yang baik, yaitu Allah, kita akan dimampukan untuk menghadapi setiap hal yang terjadi dalam hidup kita dengan baik, termasuk di saat kita menghadapi masa-masa yang tidak mudah ini. Sekarang arahkanlah hati saudara kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.